Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita respon ya, Habib Rizik terbaru 2025 bongkar kejahatan Jokowi. Channelnya pecinta habaib ya. Yang nonton 4 hari yang lalu 73.000. Saya sudah nonton sebagian ya. Ini kita mulai di menit ke 11:27 detik ya. Nah baik ya kawan, jadi amanat pesan daripada Apitam untuk terus mengusut, melawan kezaliman KM50 akan terus kita lanjutkan. Nah kita tidak akan pernah berhenti. Dan sebelumnya saya sudah sampaikan ke pemerintah, saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden melalui orang-orang dekat mereka semua. Waktu saya ditanya bagaimana Habib soal kabinet merah putih yang dibentuk oleh Bapak Presiden, saya katakan secara umum kabinetnya bagus, tapi sayang masih berbau anyir darah KM50. Nah, siapa tuh? Nah, kenapa saya katakan masih bau anyir KM50? Karena yang jadi menteri di sana ada orang-orang yang terlibat di KM50 ya kawan. Bukan satu, beberapa orang saudara. Jadi siapa menteri yang terlibat? Apakah menteri dalam negeri yang membawahi polisi? Apakah Kapolri Listio Sigit Prabowo? Ya kan di zaman pembantaian di KM50 yang kemudian lokasi kejadiannya dihilangkan, CCTV-nya rusak semuanya sepanjang jalan, nggak ada penjelasan kenapa alat bukti lokasi itu dihilangkan, dipindah ke KM59. Pedagang-pedagang itu lokasi yang KM50 dibongkar ya, dihilangkan. Jadi yang menghilangkan alat bukti bukti-bukti itu adalah polisi sendiri ya. Tapi yang dimaksud Habib Rizik, menteri yang masih bau anyir itu darah KM50 yang mati, yang wafat, yang menjadi syuhada itu kan 6 Laskar Front Pembela Islam, 6 orang santri, dan mereka ditembak oleh polisi Polda Metro Jaya setelah dikejar-kejar di malam itu kan, tanggal 7 Desember 2020, dan 19 peluru ditembak dari jarak dekat untuk ke-6 anak muda yang menjadi syuhada itu. Nah itu siapa yang bertanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa pembantaian di kilometer 50 di Cikampek itu. Dan Habib Rizik lolos dari pembunuhan karena dihalang-halangi oleh penjahatnya, dihalang-halangi oleh 6 Laskar Front Pembela Islam itu. Nah, siapa yang dimaksud menteri itu oleh Habib Rizik yang bau anyir KM50, anyir darah KM50, duduk di kabinet Prabowo, di kabinet merah putih, tidak dijelaskan ya, hanya bau anyir darah KM50. Jadi saya katakan bahwa anyirnya ini harus dibereskan. Sekarang ini akan ada sebentar lagi reshuffle. Saya minta dengan hormat, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo, segera reshuffle kabinet, bersihkan kabinet Bapak dari Jokowi dan kroni-kroninya. Takbir. Kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, insya Allah Allah akan menjaga beliau dan beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau beliau tidak bersihkan, kesian beliau saudara, karena beliau akan dirusak, akan terus diganggu oleh Jokowisme, programnya, oleh orang-orang yang bermasalah ini. Jangan lupa Nabi mengatakan, idza aradallahu bil amiri khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u khair. Allah akan jadikan bagi dia, Allah akan kirim untuk dia menteri-menteri yang baik. Dan sebaliknya, idza aradallahu bil amiri syarran. Kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u syarr. Allah akan kirim kepada dia di sisinya menteri-menteri yang jelek, saudara. Jadi hati-hati tuh. Menteri yang jelek. Kalau sekitar Bapak Presiden menteri-menterinya bagus, itu berarti isyarat dari Allah. Allah menginginkan kebaikan dengan pemimpin ini, dan Allah kirim menteri-menteri yang baik, saudara. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, rusak, bejat, penjahat, maka itu isyarat, saudara,
kalau Allah nggak menghendaki kebaikan dengan pemimpin ini. Maka itu minta kepada Allah, ya Allah jadikan pemimpin kami sebagai bagian orang yang baik. Ya Allah berikan kebaikan kepada mereka dan singkirkan orang-orang yang tidak baik daripadanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini yang kita mau sampaikan. Baiklah. Jadi itu satu kabinet merah putih dalam perspektif pejuang Islam, ya, Habib Rizik Syihab yang 3 tahun 6 bulan itu dibuang oleh Jokowi, diisolasi di Mekah, tidak bisa pulang. Kemudian 7 Desember santrinya itu dibunuh, ya. Kemudian tanggal 30 Desember dia Habib Rizik alat perjuangannya dibubarkan, yaitu Front Pembela Islam, oleh rejim Jokowi ini. Rejim Jokowi itu berarti dengan segala aparaturnya yang memerintahkan dalam sebuah rejim, dalam sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi. Kemudian tanggal berapa itu? 24 Juni 2021 Habib Rizik itu divonis 4 tahun penjara karena persoalan kerumunan. Dia membuat kerumunan, pengajian, menikahkan anaknya dan sekaligus Isra Mi'raj kalau tidak salah di Petamburan di saat Covid, ya. Dan itu kemudian dibawa ke pengadilan. Jadi soal informasi kesehatan. Itulah kezoliman-kezoliman yang dibuat oleh rejim Jokowi, ya. Dan anak buah Jokowi yang berbuat zalim melakukan pembunuhan terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 yang masih yang belum bertanggung jawab, yang belum diseret ke pengadilan, itu sekarang bergabung ke Kabinet Merah Putih, tapi kita nggak tahu, disuruh nebak-nebak sendiri oleh Habib Rizik siapa mereka-mereka yang masih bau anjir darah KM 50. Dicek sendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50, ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam, kan, ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah, ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai
bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasmir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.